1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Rakyat di seluruh negeri bersorak gembira, termasuk di kota Surabaya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tentara sekutu datang ke Indonesia dengan alasan ingin melucuti senjata Jepang. Tapi ternyata mereka juga membawa orang-orang Belanda yang ingin berkuasa lagi. Inilah kisah pertempuran 10 November dari kelas 8B. Ning, cepat ambil air di sumur. Hari ini ramai sekali, banyak pemuda datang ke kampung. Iya mbak, semua orang bicara soal ultimatum Inggris. Katanya kalau rakyat tidak menyerahkan senjata, kota ini akan diserang. Dari dulu kita dijajah, sekarang mereka datang lagi. Tidak, aku lebih baik mati di tanahku sendiri daripada hidup dijajah lagi. Sri, Bu Aminah, ini berita baru. Ultimatum dari Inggris benar adanya. Mereka memberi waktu sampai besok siang. Tapi pemuda-pemuda di kampung Kerembangan sudah bersiap. Mereka tidak mau menyerahkan senjata apapun. Tapi bagaimana kalau perang benar-benar terjadi? Zahra, justru disinilah ujian kita. Kalau bukan kita yang mempertahankan kemerdekaan, siapa lagi? Benar Mbak Sri, kami para perempuan akan bantu dari belakang. Masa menjahit. Aku sudah mulai siapkan nasi bungkus untuk para pejuang. Tidak banyak, tapi cukup untuk memberi semangat. Aku bantu juga Kak. Aku bisa antar makanan dan air ke garis depan nanti. Aku tak mau hanya diam di rumah. Dan aku akan jaga pos perawatan di rumah Bu Rani. Kalau ada yang luka, segera bawa ke sana. Aku bantu Mariam. Aku sudah siapkan air bersih dan ganti perban. Bagus Nur, kita perempuan juga punya peran besar. Itu baru semangat arek-arek Surabaya. Ingat nak, perjuangan tidak hanya di medan perang, tapi juga di dapur, di posko, dan di doa setiap ibu. Pagi itu, Surabaya mulai tegang. Pasukan sekutu telah mendarat di pelabuhan. Namun, rakyat tidak gentar. Saudara-saudara, situasi Surabaya genting, tapi kita tidak boleh gegabah. Nyawa rakyat harus dijaga. Bung, tapi mereka sudah mulai masuk kota. Jika kita tidak bersiap, rakyat akan jadi korban. Karno, rakyat Surabaya tidak mau dijajah lagi. Lebih baik hancur lebur daripada kembali diinjak penjajah. Bung, para perempuan juga siap membantu. Kami sudah bentuk dapur umum dan pos medis rakyat. Kami tidak akan tinggal diam. Suara Bung Tomo akan saya siarkan ke seluruh kota, agar semua rakyat tahu bahwa perjuangan belum selesai. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu membela kehormatannya. Jangan biarkan mereka merebut apa yang telah kita perjuangkan. Saudara-saudara, jangan gentar. Selama banteng-banteng Indonesia masih punya darah merah yang dapat membuat kain putih menjadi merah dan putih. Selama itu, kita tidak akan menyerah kepada siapapun juga. Lihat, mereka berani-beraninya menaikkan bendera merah putih biru di tanah kita. Itu bagian besar. Warga, ikuti aku. Kita turunkan bendera itu. Merdeka! Hanya merah putih yang boleh berkibar di sini. Tanggal 19 September 1945, rakyat Surabaya marah ketika melihat bendera Belanda berkibar di Hotel Yamato. Dengan keberanian luar biasa, mereka memanjat dan menurunkannya. Mereka hanya meninggalkan warna merah dan putih yang merupakan lambang kemerdekaan Indonesia. Kami datang bukan untuk berperang. Kami hanya ingin menertibkan senjata Jepang. Kalau begitu, kenapa kalian membawa Belanda di pasukan kalian, Brigjen? Saya hanya menjalankan tugas. Tapi jika kalian menyerang lebih dahulu, kami akan membalas. Surabaya tidak takut pada ancaman. Kami mempertahankan hak kami sebagai bangsa merdeka. Apa yang terjadi di luar sana? Tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran hebat di Surabaya. Dalam kekacauan itu, Brigjen A.W.S. Malabi, pemimpin pasukan Inggris, tewas. Peristiwa itu membuat tentara sekutu marah besar dan bersiap menyerang Surabaya dengan kekuatan penuh. Cepat Kartika, luka di kaki Kardi makin parah. Aku sudah siapkan air panas dan kain bersih, Rahma. Tahan sebentar pejuang. Aku sudah kehabisan kain perban, potong dari kain saja.
Aku sudah mengirim pesan ke dapur umum. Banyak korban baru datang. Aku baru dari luar, jalanan penuh asap. Tapi aku berhasil membawa sedikit air dan obat dari rumah Bu Rani. Aku akan tetap di sini. Kalau ada yang terluka lagi, bawa ke pos ini. Kita tidak boleh berhenti menolong. Jangan tangisi aku, Mbak. Selama merah putih berkibar, aku tidak menyesal. Ayo, jangan menyerah. Angkat tangan kita. Kita tahan. Kita apa kita mundur? Tidak, kita tidak akan mundur. Gunakan apa saja. Batu, bambu, semangatmu. Air untuk pejuang di barisan depan. Jangan menyerah, kita masih punya semangat. Terima kasih, Ning. Sampaikan ke semua bahwa Surabaya tidak boleh jatuh. Tentara, pertempuran boleh mengguncang kota ini, tapi semangat kalian tak pernah padam. Allahu Akbar. Banyak yang gugur, tapi mereka semua pahlawan. Semua yang gugur hari ini adalah bukti cinta untuk negeri ini. Mereka pergi, tapi semangatnya tetap hidup di dada kita. Ini kain anakku. Dia gugur hari ini, tapi aku bangga. Dia mati di Indonesia. Bu Mariam, pengorbanan anak panjenengan akan selalu dikenang. Dari Surabaya, dunia tahu bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah, tapi hasil darah dan air mata. Anakku gugur hari ini, tapi aku bangga. Dia mati demi Indonesia. Mereka gugur bukan untuk disesali, tapi untuk dikenang. Kita yang hidup harus meneruskan perjuangan mereka. Jangan biarkan pengorbanan mereka sia-sia. Kita yang hidup harus terus menjaga kemerdekaan. 10 November akan kita kenang hari di mana bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kemerdekaan harus dipertahankan dengan darah. Surabaya mungkin hancur, tapi semangatmu, wahai rakyat, akan hidup selama-lamanya. Pertempuran 10 November 1945 bukan sekedar perang, tetapi juga menjadi bukti keberanian rakyat Surabaya. Mereka berjuang tanpa takut demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Banyak yang gugur, namun semangat mereka tak akan pernah padam. Dari kota inilah lahir julukan Kota Pahlawan. Semangat mereka harus kita teruskan karena kemerdekaan ini adalah hasil keperjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa.